nonton Jakpro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada tuh? berita kalau seorang anak polisi menganiaya mahasiswa di Medan. Nah, ayah si pelaku ini, dia tuh katanya perwira polisi yang diketahui juga ikut nyaksiin penganiayaan yang dilakuin sama anaknya itu ke si korban. Jadi kayak ikut nonton gitu loh, bukannya malah ngelerai. Nah, penganiayaannya ini kerekam di unggahan sebuah video gitu. Nah, narasi video itu bilang nih, Gra, kalau peristiwa itu terjadi Desember 2022 kemarin, which is sudah lama banget gitu kan. Nah, awalnya si korban ini yang namanya Ken Admiral datang ke rumah pelaku yang namanya Aditya Hasibuan buat minta pertanggungjawaban gitu. Soalnya si pelaku ini nih ngerusak spion korban gitu, spion mobil. Berarti si Ken ini mobilnya dirusak sama Aditya ya? Dirusak, itu Gra. Nah, sampainya dia di rumah Aditya, pas sudah sampai tuh dia katanya sama temennya gitu kan. Nah, si Ken ini ketemu lah sama kakak sama ayah pelaku yang namanya KBP Akhirudin. Nah, terus dia ngejelasin lah maksud kedatangannya dia ngapain gitu. Nah, tapi ayahnya ini nih kayak nggak terima gitu. Dan minta kakak pelaku buat ngambil senjata laras panjang gitu ke dalam rumahnya. Jadi kayak dia nyuruh anaknya gitu yang pertama buat ngambil senjata kayak mentang-mentang polisi bisa-bisanya langsung main ambil ini senjata tajam. Ambil senjata gitu. Nah, iya terus dia masuk kan tuh si kakaknya ini buat ngambil senjata. Nah, pas sudah keluar rumah, dia nih datang berdua sama pelaku. Jadi kakaknya sama si adiknya ini yang pelaku buat nganiaya korban di depan rumahnya. Kayak langsung Waduh. Infonya ya teman-teman, di video itu ya Aditya ini mukul sama nendang kepalanya korban si Ken ini ya. Jadi di videonya tuh Aditya tuh kayak ada di atas tubuhnya si Ken. Jadi kayak si Kennya tuh tiduran terus kayak dibogem gitu. Kayak beberapa kali juga si Aditya ini ngebenturin kepalanya si Ken ke lantai depan gerbang rumah gitu loh. Kayak dipukulin gitu kan. Dipukul, ditendang berulang kali sampai si Ken ini teriak kayak ampun gitu. Udah minta tolong gitu. Ampun. Tapi ya yang paling wow nih Sin, yang paling wownya nih, beberapa orang yang di sekitar lokasi itu gak ada yang ngeberhentiin penganiayaan itu. Termasuk ya si ayahnya, si AKBP-nya itu, dia malah nontonin itu. Gimana sih? Ngeliatin aja. Itu kan parah banget gitu sampai kayak ngejedotin pala gitu. Dan ya gue sih nggak heran ya orang kalau udah punya jabatan ya pasti kayak semena-mena gitu nggak sih? Cuman kan karena masalah sepele aja nih bisa sampai ujungnya tuh kayak gitu. Nah, mana istilahnya cuma karena masalah spion doang gitu loh. Iya, dan yang salah kan si Adit gitu kan. Udah ngancorin spion orang. Maksudnya kalau emang dia salah ya tinggal ganti aja gitu loh. Kan apa susahnya. Nah, tapi tahu nggak nih, katanya nih yang bikin pelaku itu naik pitam gara-gara si pelakunya ini dikatain banci sama si korban. Jadi kayak langsung marah gitu lah, dan akhirnya si Adit nih langsung ngehajar korban sambil teriak, "Kau bilang aku banci?" "Iya, banci," sambil dijambak-jambakin gitu. Iya, emang banci. Kenapa? Emang banci gitu. Mana sebenarnya pas dihajar pala korban tuh kayak udah berdarah gitu loh. Maksudnya udah luka parah banget gitu, kayak anjir ngeri banget sih gue. Waduh, serem banget ya, Say. Mana si korban tuh ya udah mohon kayak udah ampun gitu kan. Tapi tetap aja nggak digubris sama si pelaku ini, terus dihajar terus. Asli sih kayak ini arogan banget, mana orang-orang di sekitar juga nggak ada yang nolongin gitu kan. Bahkan ayahnya ini cuma ngeliatin yang tadi kan. Nah, kabar terbarunya nih Sin, up to date-nya gitu. Bapaknya ini udah dicopot dari jabatannya. Nah, jabatannya itu Kepala Bagian Operasional di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut gitu. Soalnya kan udah ngelanggar kode etik Polri ya. Iya, benar banget itu. Kan lo, udah bapaknya dicopot dari jabatannya, terus sekarang dia sendiri ini udah ditetapin jadi tersangka, Beb, dan terancam hukuman 5 tahun penjara karena dia sendiri nih ngelanggar pasal 351 ayat 2 tentang pasal penganiayaan gitu kan. Nah, bahkan nih katanya si bapaknya ini udah ditahan sama Propam Polri gitu. Kayak gue miris sih, masih muda udah bikin malu keluarga aja, lu kayak udah mencoreng nama baik keluarga. Bener sih Sin. Kalau kayak gini ya kan mencoreng nama baik keluarga gitu kan. Ya bahkan ya denger kasus si Aditya ini disebut-sebut Mario Dandi Jilid 2 gitu. Part 2 gitu. Duh gimana? Ada part 2-nya juga ya, Say. Tapi kan kalau Mario nih ya katanya gara-gara cewek ya. Bukannya kasusnya si Adit ini cuma gara-gara ngancorin spion aja ya? Maksudnya nggak ada?
Iya, Gara-gara tapi cewek kabarnya ya? ternyata kasus ini ada sangkut pautnya juga sama cewek. Masa sih? Cuma ya nggak tahu juga ya, perkaranya tuh saling lapor gitu Heeh. katanya. Jadi ya si Ken ini alias si korban ini nanya tuh ke Aditya, ada hubungan apa sih nih Heeh. Adit gitu sama teman perempuannya ini. Dan ternyata ya sebelum kasus ini si Adit ini juga udah ngelakuin aksi pemukulan gitu sebanyak 3 kali ke si Ken gitu. Ini kita nggak tahu ya apakah kasusnya sama gara-gara perempuan gitu bakalan jadi separah ini gitu. Tapi Iya ya gue sih sih. cuma yang ngutip kata-kata ini ya, Direktur Kriminal Umum gitu Polda Sumut, Kombes Sumaryono ya, yang bilang kalau aksi penganiayaan itu ya gegara persoalan cewek gitu. Gimana nih? Gimana? Gara-gara cewek gitu ya. Aduh, jadi makin kompleks aja nggak sih istilahnya Iya. kan. Tapi kalau dilihat-lihat nih, kejadiannya kan berlangsung 21 Desember 2022 nggak sih? Iya, dua-dua Kayak ya. artinya itu udah hampir 5 bulanan gitu kan ya. Tapi kenapa si Adit ini baru ditetapin sebagai tersangka 23 April 2023 ya? Pas banget nih di penetapannya ini waktu videonya tuh udah viral gitu. Ya gimana ya Beb? Ya biasanya kan kita harus nunggu viral dulu Iya, gitu bener, kan baru bener. diusut gitu. Itulah namanya the power of netizen sosial media. Ya intinya mah semoga pelaku dihukum seberat-beratnya sih. Ya, harus sih. adil sih, Harus nggak adil, bisa sih iya kayak sih. gitu. Gua sosmed kan sama netizen ini bener-bener ngebantu banget ya, Bener. Say. Di satu sisi ya, gue pribadi sih senang gitu, gegara pelakunya akhirnya berhasil ditangkap. Tapi istilahnya di sisi lain kayak aneh aja nggak sih? Karena kan kejadiannya udah lama ya. Masa iya papa harus nunggu viral dulu gitu baru dieksekusi ya. Well, kedepannya gue berharap dan kita semua mungkin berharap ya jangan ada lagi deh aksi penganiayaan ini, apalagi sok-sok bawa jabatan orang tua. Bener banget tuh. Karena harta jabatan cuma sementara guys. Gak usah sombong gitu. Betul, setuju banget. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ada berita kalau Pondok Pesantren Al Zaitun jadi perbincangan sehabis viral nih, teman-teman. Kenapa Di medsos. tuh? Ya, kenapa tuh? Ya, soalnya kemarin itu viral gambar jemaah perempuan dan laki-laki tuh nyampur gitu di saf yang sama buat sholat Idul Fitri yang kemarin, Lebaran kemarin, 1444 Hijriah. Nah, gambar itu diupload di akun Instagramnya Kepanitiaan Al Zaitun 22 April 2023. Terus rame lah ya, sampai komentarnya tuh dinonaktifin. Ya kalau rame kan biasanya gitu kan, langsung komentar dibatasi. Senyap. Gitu. Aduh ya nih Grana, video sholat idnya ini juga diupload di kanal YouTube resmi Al Zaitun Official, ternyata nggak cuma di Instagramnya doang. Nah jadi di keterangannya itu di YouTube dibilang nih kalau sholat idnya ini sendiri diselenggarain atas kerjasama sama Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin sama Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Nah didukung juga nih sama kepanitiaannya Al Zaitun. Kalau dilihat-lihat dari videonya ya Sin, ya yang bikin rame kan karena perempuan sama laki-laki ini kecampur Ya, gitu nyampur. kan. Soalnya setahu gue ya, perempuan sama laki-laki tuh terpisah gitu. Iya, Laki-laki sih, di depan, ikhwan di depan gitu, akhwat di belakang. Iya, Ya nggak? benar. Ya umumnya gitu ya. Terus juga pakaiannya juga yang dipermasalahin Iya gitu. sih, iya bener. Gimana, Karena kan gimana? setahu gue juga emang harusnya dipisahkan. Istilahnya ya nggak cuma itu aja nih Gra yang bikin rame ya. Tadi yang lo bilang ya, kalau misalnya pakaian mereka nih dipermasalahin sama jaraknya itu antara satu orang sama yang lain nih kayak jauh banget gitu loh. Dan pakaian mereka nih kayak nggak biasa aja gitu, kayak formal banget. Kalau misalnya teman-teman lihat nih kan orang sholat tuh cukup pakai baju koko aja nggak sih, terus sarung sama peci lah ya biasanya. Nah mereka nih masalahnya ya pakai kemeja sama celana bahan gitu loh, baru pakai peci. Formal ya. Formal banget, emang agak beda gitu sih. Makanya kayak nggak sedikit nih netizen yang komen, nih lu mau sholat apa mau ke gereja? Aduh, formal banget ya, Formal berarti banget, ya, parah. formal banget. Tapi nih ya Sin, denger-dengar Forum Ulama Umat Indonesia bilang kalau Pondok Pesantren Al Zaitun ini ya pernah jadi pusat ajaran kelompok aliran sesat. Waduh. Tapi ya gara-gara pas tahun 2001 ya para ulama sama tokoh di Jawa Barat ini berhasil mengungkap sejumlah ajaran sesat di pondok pesantren yang dipimpin sama Abdus Salam Rashidi gitu. Dan lu tahu nggak sih ini ada beberapa ajaran mereka yang dianggap sesat sama ulama. Apa tuh? Jadi mereka ini nggak wajib laksanain sholat 5 waktu Waduh. gitu. Boleh ini nyuri harta orang lain Buset. sampai ngasih hukuman kafir ke orang-orang yang emang nggak masuk ke ajaran kelompok Al Zaitun.
Ya, by the way ya abis dibubarin itu ya para pengikutnya tuh pada nyebar gitu. Sebar gitu ya. Ya kan? Ya ada yang masuk Syiah dan lain-lain. Jadinya ruwet lah karena nyebar itu kan. Aduh, agak rumit ya ternyata. Tapi lu tahu nggak sih, tanggapan berbeda nih justru ditunjukin sama Ketua MUI Indramayu, Kiai Haji Satori loh. Gimana tuh? Nah, beliau ini justru nganggep kalau pesantren Al Zaitun ini sebenarnya nggak sesat, tapi emang alirannya aja gitu yang eksklusif. Jadi ya istilahnya buat orang-orang tertentu aja gitu loh. Ini nggak sesat. Gimana nih menurut kalian? Kan rame tuh di TikTok sama Instagram. Coba. Pembicaraan gitu jadi ya. bahan pembicaraan kan? Iya, Coba. Tolonglah buat komen di bawah ya. Kalian nih tim pro apa tim kontra? Tim pro atau kontranya? Kenapa? Komen. Gitu. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV-an. Komentar pertama dari Esa K di video kupas berita yang judulnya Bima kritik Lampung malah diancam. Pemimpin kok anti kritik. Nah, komentarnya gini nih. Yang terhormat Mbak Egracia dan Mbak Cindy, waduh, tolong jangan dianjurkan si Bima untuk tinggal menetap di Australia. Karena Indonesia sangat membutuhkan orang-orang cerdas seperti Bima yang akan menjadi penerus untuk membangun Indonesia. Mengapa Australia langsung memberikan kartu perlindungan untuk Bima? Ya karena Australia tahu akan sangat menguntungkan untuk memiliki anak-anak cerdas seperti Bima. Dan mereka memang berharap Bima untuk tetap tinggal di sana. Ini sekedar pendapat saya, salam sehat selalu. Waduh, ya tapi gimana ya kalau misal si Bimanya sendiri nggak mau buat balik ke Indonesia kan susah ya gitu. Bener. Soalnya kan ya dia sendiri tuh yang bilang kalau di Indonesia dia udah nggak dihargain lah, udah nggak ada masa depannya lagi lah di Indonesia gitu. Jadi ya agak susah ya kalau dari individunya sendiri nggak mau gitu. Kalau menurut gue sih ya maksudnya kan ya semua itu tergantung sama pilihan individunya masing-masing kan gitu. Menurut lu gimana? Ya sama sih, maksudnya kan istilahnya ya kalau emang dia mau tinggal di Aussie ya udah gitu kan kita juga nggak bisa ngelarang kan. Gitu. Tapi ya main-main lah ya. Tapi kalau nanti si Bimanya balik jangan digebukin. Jangan digebukin, udah main aja gitu. Lanjut, Beb. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari Antoni Luhulima di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Gus Dur dan hubungan diplomatik dengan Israel. Komentarnya gini nih. Bagaimana kita bisa menjadi juru damai dunia kalau masih saja ada sentimen negatif terhadap salah satu pihak? Hanya Gus Dur saja punya akal sehat dan cinta damai. Asli sih, kemarin kan yang lo tahu tuh yang ribut-ribut soal kedatangan timnas Israel yang dilarang datang di Indonesia itu yang jadi masalah gegara sentimen politik nih yang nggak seharusnya lah dicampur adukan dengan olahraga gitu. Harusnya mah ya istilahnya profesional aja gitu loh, nggak usah bawa-bawa politik lah, netral aja gitu. Istilahnya kan kalau akal sehatnya dipakai nih pasti ya aman-aman aja gitu kan, dunia pun damai dan kita nggak istilahnya nggak jadi dicoreng gitu kan ya, jadi tuan rumah sepak bola di FIFA gitu. Karena kan istilahnya peraturan kita sendiri nih ngelarang buat nyebarin simbol-simbol negara yang nggak diakui Indonesia gitu, yaitu Taiwan dan Israel. Misalnya nih nyanyi lagu kebangsaan atau ngibarin benderanya ya. Terlepas dari semua itu, semoga segera ada solusi ya guys ya. Oke. Lanjut, Gra. Oke, komentar selanjutnya dari Suwarno Bumi di video catatan Syafiq Hashim yang judulnya Main Hakim Sendiri Bukan Ajaran Islam. Komentarnya gini nih, banyak hamba iblis dan syaiton yang membajak ajaran Islam dengan narasi Islami. Contoh, merusak, menganiaya, menghakimi, dan menfitnah orang atau golongan lain dengan cara bertakbir dan menyebut nama Allah. Mereka justru mengafirmasikan stereotip bahwa memang benar Islam dibangun dengan darah dan perang. Gue paling gak seneng nih kalau semisal kayak ada kejadian kayak penganiayaan atau kekerasan itu ngatasnamain agama. Kayak kemarin misalkan pengeroyokan Bang Ade gitu yang pakai teriak-teriak takbir, mau gimana juga kan itu salah ya. Salah banget. Masa kekerasan gitu kan? Gak boleh gitu, main hakim sendiri. Makanya kalau emang mau belajar agama yang bener-bener aja, bukan yang gitu lah. Makanya pelajaran agama jangan bolos. Bener. Masa penganiayaan halal? Nggak boleh. Takbir. Ngaco. Lanjut. Oke nih Beb, komentar selanjutnya dari Triswedi Susilo yang lagi viral dengan judul Gawat yang nggak milih Anies bakal masuk neraka. Komentarnya gini nih, seharusnya apapun ucapannya dan siapapun orangnya, jika memang berkata bahwa siapapun yang tidak memilih orang yang didukungnya maka akan masuk neraka, langsung saja ditangkap dan dipenjarakan. Titik. Nggak ada koma. Nggak ada toleransi deh. Bener. Setuju banget sih gue. Istilahnya, lu ngapain sih lagi ngomong kayak gitu kayak gak berakal banget gitu istilahnya jadi manusia. Gini nih orang kalau asupan ilmu agamanya
setengah-setengah gitu, itu kan rendah banget. Bener. Lagian misalnya nih, gue nggak milih si Pak Anies, gue milihnya Pak Ganjar. Gue masuk neraka dong. Waduh. Canggih banget gitu ya. Sekarang mau masuk neraka atau nggak ditentuin sama perbuatan kita. Iya, udah bukan amal dan ibadah, tapi pilihan politik. siapa. Lu milih siapa gitu. Jadi kayak malaikatnya atau iblisnya kayak, lu milih Anies deh. Masa gitu? Kan nggak masuk akal ya. Jadi kacau. Oke, mungkin itu aja nih beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!